Halo, halo, halo kamu semua. Alfa Bicara Podcast. Hai, apa kabar? Apa kabar kamu? Hmm, udah lama banget gak rekaman podcast. Dan selalu yang diucap adalah semoga kamu sehat selalu, aman selalu, stay safe. Ketika saya ngerekam ini, kondisi COVID-19 tinggi lagi, makin tinggi lagi. Kabar-kabar duka, berita kehilangan makin banyak di-share di sosial media. Saya juga tidak terkecuali sih, juga ikutan. Bukan karena ikut-ikutan, tapi karena memang makin merasakan, ternyata semakin dekat. Orang-orang terdekat mulai kena. Orang-orang yang kita kenal ternyata bisa kena juga. Itu sih pengingat kita. Dan lagi kemarin saya juga bikin story. Ya percaya apa enggak itu udah gak penting sekarang. Yang penting respect aja. Saling jaga diri emang. Kalau lagi disuruh pakai masker ya pakai, disuruh vaksin ya vaksin. Karena emang beberapa orang yang saya follow, teman, ada yang juga bukan teman mungkin, itu ngomel-ngomel mulu kerjaannya tentang konspirasi inilah apalah gitu. Bosen bos. Udah bukan waktunya kayak gitu lagi sih. Kita ini udah sama-sama jenuh. Bukan kamu aja yang punya masalah, dan bukan kamu aja yang mungkin bingung gitu. Ini bener gak sih vaksinnya? Ini flu biasa apa flu bohongan sih kayak gitu. Ya kan bukan kamu doang, tapi orang lain juga. Cuma beberapa yang lain kan menanggapi itu dengan biasa aja. Saya sebenarnya nggak merencanakan merekaman apa sih. Cuma ini hari lagi free, saya lagi nggak jualan, sekolah juga lagi libur, tapi ya masuk beberapa jam gitulah. Jadi banyakin istirahat. Habis istirahat kok pengen rekaman, jadi rekaman. Sebenarnya sih banyak banget hal yang pengen diomongin gitu di podcast, dan biasanya keluar kalau lagi motoran di jalan. Wah, kayaknya enak nih bahas ini. Atau lagi di kamar kecil, tiba-tiba inspirasinya muncul. Terus ketika udah keluar, hilang tadi apaan ya gitu. Lupa gak nyatet. Banyak banget sih. Dan cuma pengen bahas aja. Dan pengen bahas bukan berarti saya harus jadi expert untuk jadi informan kalian, informan kamu, bukan. Tapi ya cari bareng. Saya sih pengennya ada feedback. Kamu kasih saya link bacaan ini, saya juga ngulik ini, kasih link video atau bacaan juga. Jadi kita mencari titik temu informasi yang ya mendekati benar gitu, mendekati tepat. Seperti itu. Karena kayaknya udah makin kesini ngerasa capek gak sih? Waktu kayaknya 24 jam itu kurang. 24 jam itu kurang banget, karena ya kurang. Udah habis kebagi ke ini, ke satu kerjaan, ke satu proyek, apa ke satu fokus. Terus harus membaginya lagi di beberapa tempat lagi. Kadang saya rasa kurang, tapi kadang saya juga mikir mungkin bukan kurang 24 jam itu.
uh, menurut menurut sains mungkin ada ini ya, apa tuh namanya, kalau sehari itu lebih banyak malamnya atau siangnya gitu, apa tuh, itu tetap 24 jam gak sih? Tapi kan mempengaruhi banget ya, kayak di negara mana gitu, waktu bulan puasa sampai puasanya itu sampai 18 jam atau berapa jam, itu kan lama banget. Itu kan mempengaruhi jam tidur juga, apalagi kalau misalnya di sini jam normalnya jam 6 itu udah gelap, di sana jam 8 malam, jam 9 malam masih terang, kan agak aneh juga ya buat badan. Tapi ya nggak tahu deh. Saya jadi mikir kadang bukan 24 jamnya yang kurang, tapi alokasi cara kita menghabiskan waktu dan menit detik itu yang kurang efisien gitu. Sebagai contohnya, misalnya di kerjaan yang satu alokasi waktu kita itu maksimal 5 jam. Ya selama 5 jam apa yang harus dikerjain, ya harus dikerjain. Atau mau dipretelin lagi 1 jam pertama di luar waktu yang dihabiskan buat berangkat, itu 1 jam pertama mau ngabisin kerjaan apa. Kalau 1 jam pertama itu misalnya target ada laporan, sekian laporan, ya berarti harus selesai. Lalu jam kedua harus berapa lagi nih targetnya, apa yang harus dikerjain. Lalu kepotong jam istirahat, mau ditakar berapa menit gitu. Kalau aku biasanya nggak kayak gitu sih. Ya memang bikin to-do list, bikin apa yang mau dikerjain hari ini. Tapi juga yang lebih penting tuh kalau misalnya ngerokok. Saya biasanya kalau jam istirahat melipir dulu, terus ngerokok dulu. Ngerokok itu saya sambil lihat jam, ini mulai jam berapa, saya takar paling gak maksimal 5 menit lah. 5 menit itu udah, ya paling gak segitu. Lebih dikit kurang dikit. Ya buat disiplin aja, karena kalau merokok itu nggak kerasa jamnya. Itu jadi latihan disiplin juga kalau buat saya, buat perokok. Ya gitu, alokasinya kurang efisien. Tapi yang kayak gitu kayak kaku banget gak sih, saklek banget. Masa makan harus di jam segini? Ya memang harusnya seperti itu sih kalau misalnya ikut camp militer atau diklat mungkin ya kayak gitu. Tapi kita hidup normal, ya bisa aja sih. Kenalanku ada yang juga bisa kayak gitu. Kalau jam berapa itu udah harus tidur, jam sekian udah harus makan. Karena memang disiplin soal waktu itu berpengaruh banget sama kinerja, lalu ritme badan. Kan kita punya muscle memory. Apa aja yang kita lakuin, caranya gimana, biasanya akan keulang lagi. Contohnya kayak misalnya bangun jam 5 pagi. Itu kalau kamu selalu begitu, ya memorinya akan terbentuk seperti itu. Kamu akan bangun jam 5 pagi terus. Atau tidur jam 9. Ya kalau memang kamu sudah terbiasa, ya bakalan tidur jam 9. Tentu aja nggak baku harus seperti itu ya. Mungkin ada faktor X, faktor lainnya, misalnya kecapean atau ada acara di luar jam tidur yang mengharuskan kamu nggak tidur dulu di jam 9, kan bisa aja gitu. Kamu nggak usah membantah dulu. Sebel kadang, saya pengen marah-marah di Twitter lagi tapi kehabisan energi dan kelihatan nggak dewasa nggak sih? Aku pengen gitu jadi sosok yang terlihat berwibawa, wah dewasa nih gitu. Tapi ketika kemarin contohnya dia ada yang curhat lalu saya ya kayaknya dengerin aja dulu. Terus ternyata dia minta masukan, ya udah saya kasih yang agak bijak gitu.
Dia jawabnya kayak Mario Teguh. Lah, lagi mana? Harus seperti apa gitu. Tapi di sisi lain saya juga pengen jadi pribadi yang punya persona di internet itu lucu. Bukan lucu ya, menyenangkan gitu. Bisa ngejokes, bisa ini. Tapi kadang malah dinilai, kamu pikirannya kayak anak kecil banget, atau kamu gak ada pikiran yang serius gitu. Atau orang-orang seusia kamu tuh udah mikirnya soal ini, apa yang lagi tren lah sekarang kayak gitu, misalnya investasi, soal keluarga gitu. Kenapa? Emang gak boleh gitu. Sedangkan kadang-kadang orang-orang yang komen seperti itu ya emang follow akun yang misalnya lucu, public figure siapa, stand up komedian atau komedian siapa gitu, atau public figure siapa yang kebetulan lucu aja gitu di Twitter, misalnya kayak Inul atau kayak siapa gitu. Nah dia suka, kenapa pas aku mau kayak gitu, misalnya melucu atau ya santai aja gitu, kenapa nggak boleh, dan di komen kok nggak dewasa, lagi mana? memang kita sebagai pribadi tuh saya rasa nggak bakal bisa menyenangkan semua pihak. Ada aja yang ya pasti nggak suka atau ya biasa aja sama kamu gitu, karena kamu kan manusia biasa. Aku juga manusia biasa, kita manusia biasa, bukan sosok yang top banget, top notch seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi atau Nicolas Saputra atau siapa gitu. Kita kan cuma warga negara biasa aja, dan dengan pekerjaan yang biasa, dengan inner beauty, ketampanan yang biasa aja. Ya sesama orang biasa ya biasa aja gitu. Kenapa kamu yang jadi nggak suka? Walaupun juga saya kadang ya gitu juga ya, namanya manusia, kadang nggak suka juga sama yang so asik. So asik dalam artian bukan yang kayak saya bilang bercanda gini-gini, enggak. So asik dengan yang misalnya memandang bahwa pusat dunia, center of the world itu dia gitu, dimana cerita itu harus selalu berpihak pada dia, dimana tokoh utama sebuah cerita masif di alam semesta itu harus dia gitu. Penderitaan orang yang paling menderita adalah dia, ketika senang orang yang paling bahagia adalah dia gitu. Semua pokoknya tentang dia gitu. Kan itu selfish sekali ya. Mungkin juga saya juga seperti itu, agak seperti itu gitu. Tapi agak nyadarin juga kalau kayak gitu gak bagus. Tapi beberapa orang emang kelihatan banget, misalnya nasibku jelek banget, dunia gak adil sama aku, Tuhan mana, kayak gitu misalnya. Atau ya jelas lah mereka itu gak suka sama aku, karena aku kan pinter, unggulan banget, nilaiku bagus-bagus, semua orang suka sama aku. Aku terus kayak gitu loh, yang disebut aku terus. Gak ada cerita lain gitu misalnya. Atau misalnya kalau mau cerita ide gitu, gak yang soal kesulitan finansial, kesulitan apa gitu. Kamu gak mau membagi insight yang kamu dapat di dalam kepala gitu, mau membagiin sama aku, sama yang lain. Ya semi brainstorming lah kayak gitu. Kamu gak mau kayak gitu. Kamu siapa? Ya kamu deh. Ya memang kita kan bukan pusat universitas. Kita kan bukan pusat semesta, bukan pusat universe gitu. Kok universitas? Ya kadang respect aja sih. Ya saya juga respect kadang. Memang ya faktornya mungkin banyak gitu. Dan saya juga kadang
melakukan hal seperti itu. Ya saling menghormati. Kadang orang mengeluh di sosial media karena memang dia merasa gak ada tempat yang paling aman selain cerita ke sana. Gak ada tempat cerita lain, misalnya teman curhat atau pacar atau istri, suami kayak gitu. Tapi kadang yang nyebelin kayak gini. Kalau misalnya udah berkeluarga, udah punya istri, udah punya suami, kenapa kamu masih cerita di sosmed? Dan biasanya kenapa kamu nyeritain kejelekan pasanganmu di sosmed? Hah? Oh ya, aku jadi keingetan lagi. Sebelnya gini, sekarang tuh gampang banget buat orang, individu seperti aku, seperti kamu itu buat tahu kejelekan orang lain, buat tahu aibnya pasangannya siapa, buat tahu informasi di sana lagi ada apa, di rumahnya yang bersangkutan X itu sedang ada masalah apa. Kadang seperti itu. Kita cuma modal bikin akun sosial media, terus buka akun sosial media, lalu kita iseng aja swipe atau scroll story, insta story atau snap IG atau apa itu namanya, atau postingan Instagramnya. Kadang-kadang kita bisa dapat cerita ini buat gibah. Saya jadi tahu, padahal saya lagi iseng, gak mikirin apa-apa. Emang gak pengen mikirin apa-apa, lagi duduk aja sambil santai, ngopi, ngerokok. Cuma modal lihat handphone, terus swipe story. Saya dalam beberapa menit udah bisa tahu kejelekannya si A apa aja, suaminya A apa aja, istrinya B bau apa enggak, kayak gitu. Saya lagi gak pengen tahu dan saya pengen santai aja gitu, tapi saya malah dapat info itu. Saya gak tahu ya kalau itu bisa masuk dosa gak ya maksudnya. Kan gak sengaja maksudnya. Namanya gak sengaja lagi swipe aja, terus tiba-tiba muncul, kan jadi kepo. Ada drama apa nih hari ini, ada drama apa nih. Wah, asik juga. Mungkin ini bisa aku share ke teman dekat aku buat digibahin gitu. Akhirnya kayak gitu. Kan bangke. Ya, kita harus bisa nahan diri kali ya. Ini udah terlalu aneh. Era yang terlalu aneh. Ya memang informasi akses buat peluang kesempatan akan sesuatu, misalnya tentang ilmu atau mencari uang itu bisa terbuka dengan luas gitu. Tapi memang ya lagi-lagi kamu mungkin udah pernah dengar atau aku mungkin udah pernah bilang bahwa kita ini seperti terlalu bergantung pada sebuah algoritma yang diciptakan sebuah platform, misalnya Google, YouTube, Instagram atau TikTok, ya segala macamnya gitu, yang kita tinggal secara online di sana dan mungkin juga di real life. Karena into banget ke sana, kita jadi bergantung. Apa yang kita dapat hari ini, informasi apa, itu sangat bergantung sama algoritma itu. Ada yang bilang kamu adalah apa yang kamu makan. Kayaknya itu makin benar. Karena makan itu bukan soal makan food and drinks gitu, tapi juga soal informasi yang didapat. Informasi yang diserap bisa mempengaruhi mindset, bisa mempengaruhi cara pikir orang, cara pandang orang akan sebuah sosok atau tentang sesuatu, tentang apa yang dia pengenin atau dia anggap gitu. Ya gitu, orang adalah apa yang dia makan, informasi apa yang dia serap. Dan oleh algoritma, contohnya Instagram atau YouTube, informasi yang kamu serap, datanya itu adalah pelumas buat algoritma mereka bekerja.
Ya jadi munculnya bubble apa namanya tuh ya, bubble gum, bubble gitu, yang menyebabkan bias informasi. Bias apa ya itu? Aku lupa. Kamu cari sendiri deh. Saya juga dikasih ini rekomendasi film soal itu, algoritma sosial media dan dunia internet. Judulnya itu adalah Social Dilemma. Itu menceritakan tentang bagaimana algoritma ini semua bekerja, bagaimana kita yang sudah dipengaruhi hidupnya dengan ini, jadi sangat bergantung banget dengan internet. Kamu pernah kan waktu misalnya mati lampu, terus handphone kamu lowbat, kamu kayaknya aduh gimana, terus ketika udah lowbat, kamu bingung mau ngapain, kembali ke 10 tahun atau 15 tahun yang lalu gitu. Ketika itu kan kamu belum pakai handphone mungkin ya, belum ada smartphone yang bisa semumpuni sekarang. BB aja itu cuma texting gitu, tweeting, texting, foto juga nggak bagus, kamera nggak bagus, aduh HP apa itu. Di era itu kan kamu masih bisa melakukan banyak hal gitu, tanpa harus bergantung pada satu apa tuh namanya, aku mau nyebut istilah itu, satu hybrid device ya. Hybrid device yaitu handphone. Hybrid itu karena bisa berfungsi sebagai apa-apa sekarang. Jadi kata mainan handphone itu sangat ambigu sekarang, karena di handphone kamu bisa ngegame, kamu bisa kerja, kamu bisa ngedit, kamu bisa melakukan apapun. Bahkan kamu bisa juga cari duit cuma lewat handphone gitu. Multifungsional gitu, device hybrid. Ya seperti itulah. Mari kamu tonton Social Dilemma. Nanti kamu bagikan pengalaman kamu dalam menonton dan insight apa yang kamu dapat dari film itu. Aku gak mau cerita, gak mau spoiler, biar kamu tahu aja gitu, tahu sendiri. Karena aku lagi sebel, kadang aku udah bilang gini tapi gak didengerin gitu. Gimana sih? Gimana? Yaudah deh, segini dulu untuk mengoceh yang tidak jelas pada hari ini. Semoga kamu tetap sehat. Harus tetap sehat ya. Beberapa dari kamu mungkin ada yang pernah kena gitu ya. Teman-teman saya ada yang lagi kena dan isoman, dan keluarganya ya isolasi di rumah sakit gitu. Ya makin dekat gitu, makin terasa dekat. Yang tadinya kita mungkin bingung ini ada apa enggak gitu, sekarang makin terasa mungkin ada gitu ya. Oh rasanya seperti ini gitu. Dan ya buat kamu yang masih bilang konspirasi dan gak percaya, ya silakan tunggu tanggal mainnya ya. Karena ocehan-ocehan yang tidak berguna itu tidak akan menumbuhkan apa-apa kecuali kedengkian di hati orang lain. Kamu jadi gak bermanfaat secara real life dan online dan daring. Enggak. Semoga kita sama-sama saling bermanfaat dan sukses. Apaan sih? Yaudah, sampai bertemu di episode selanjutnya Alpha Bicara Podcast. Signing out. Bye-bye.